Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Franky Pak dari Lampung. Ya. Mohon petunjuk ini Pak. Saya ada masalah sekitar lebih kurang 1 bulan ini. Cuman dapat arahan dari bibi dan orang tua saya. 2 hari ini saya lihat di sosmed, di YouTube ada RDAI. Saya minta arahan, saya ada masalah hutang piutang Pak. Saya dicari orang gitu, kalau bisa dikatakan saya sembunyi Pak ini sekarang. Sembunyi, saya jalan ke sini. Sembunyi. Tidak. Iya Pak. Bos, lo kalau mau aman, lo sembunyinya di kandang kebo bule gue. Iya. Minta kelonin sama kebo bule gue. Kenapa RDAI manjur dan keramat super manjur? Karena gue punya kebo bule. Kebo bule gue lo lihat banyak gak di bawah? Ya, banyak tuh, siap melindungi kamu dengan cara kamu nenen sama kebo bule. Siap. Ya. Mumpung kulit lo hitam. Sekalian. Iya. Ya. Gampang lah bos. Iya. Buat bapak dan ibu yang kelilit utang, kalau pengen utangnya lunas, syaratnya gampang banget. Jangan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih hobinya tiap hari menghina Allah mulu. Menghina Allah tuh bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan, tapi takut besok nggak bisa bayar utang. Itu udah menghina Allah bos. Takut besok nggak bisa bayar utang, itu udah menghina Allah bos. Jadi yang ditakutin siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut sama hutang. Lo lihat negeri ini, hutangnya banyak banget. Nah lo jangan kalah, utang lagi dah. Hutangnya Indonesia banyak gak? Iya, itu kan ada gurunya kita. Negeri ini gurunya kita kan. Ya, kalau gurunya ngutang, muridnya ngutang nggak? Ngutang lah. Ayo dah utang dah. Jadi kalau pengen hajatnya terkabul, apapun hajatnya, jangan suka menghina Allah. Salah satunya takut. 2, khawatir. Khawatir besok nggak bisa makan. Nggak boleh. Pasti makan, nggak mungkin nggak. Khawatir nggak punya rumah, nggak boleh, pasti punya rumah. Lo jangan kalah sama cicak, cicak aja makan. Buktinya apa? Kan ada lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, tertangkap. Tepuk tangan dong. Gitu bos. Cicak binatang yang tidak bisa terbang. Makanannya cicak, binatang terbang. Betul? Masa lo kalah sama nyamuk? Jadi lo pasti bisa. Masa lo kalah sama cicak? Pasti bisa. Jadi bapak dan ibu, kalau pengen hajatnya terkabul, yang 3 jangan dilanggar. Menghina Allah. Apa tuh menghina Allah? Takut jatuh tempo. Kita kan jatuh tempo takut. Besok hari Senin jatuh tempo. Kan besok Senin. Sekarang kan hari Sabtu. Emang umur lo sampai hari Senin? Enggak lah. Jadi jangan takut. Jadi mendingan lo tambahin lagi hutangnya. Ya. Iyalah kalau bisa. Kedua, tidak boleh khawatir alias was-was. Orang yang khawatir dan was-was, hajatnya pasti tidak akan dikabulin sama Allah, apapun hajatnya. Terakhir, tidak boleh berharap. Kita suka berharap sama anak, berharap sama mantu, berharap sama uang kontrakan, uang pensiun. Nggak boleh.
Jadi yang tiga bos, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, dan tidak boleh berharap. Jadi selama bos tidak menjelek-jelekan nama Allah, hajatnya pasti dikabul. Jadi syarat utama hajatnya lemot. Kenapa hajatnya lemot? Syarat utamanya adalah satu, tidak boleh menghina Allah. Nah, lo hobinya menghina Allah dengan takut dicari sama debt collector. Jangan takutlah. Debt collector tuh takut kalau lu telanjang bulat. Debt collector datang, lu hadapi dengan telanjang bulat, dia pasti takut, lari takut. Karena apa? Lu punya pedang namanya bajak laut. Lagu baru. Kita punya lagu baru, Bu. RDAY punya lagu baru namanya Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Ini lagu kebangsaan. Nanti lu baca gitu. Jadi kalau ada debt collector lu nyanyi begitu. Jadi gimana dong caranya biar utang saya lunas? Ya tadi, jangan menghina Allah. Jangan menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, tapi takut besok nggak bisa bayar utang, takut besok nggak makan, takut besok nggak pegang duit, takut nggak punya rumah. Ini yang lebih parah nih Pak. Kenapa hajatnya lemot? Takut nggak ngaceng. Oh. Jadi lo nggak boleh nggak ngaceng, pasti ngaceng. Begitu. Ngaceng Pak. Mana buktinya? Ada lagi? Ada Caranya lagi? gimana Pak itu Pak? Apa? Supaya bisa cepat lunas. Ya tadi jangan takut dulu. Bisa gak lu jangan takut? Bisa gak lu jangan Maksudnya khawatir? solusinya orangnya harus saya temui apa gimana? Hah? Temuin orangnya dengan telanjang bulat. Lu temuin. Ini saya. Sama minta penjelasan yang apa tobat telanjang itu gimana Pak? Tadi Mas Regi mau menjelaskan belum sempat gitu. Tobat telanjang. Iya. Oh, lo telanjang bulat dulu. Coba telanjang. Nanti dipandu sama ibu-ibu. Ah. Pengen lihat. Tuh dia mau lihat. Ayo telanjang tuh. Jadi lo mandi, habis mandi, lo dari kamar mandi ke kamar tidur, ruangan kamar, lo harus telanjang bulat jalan. Begitu. Minimal cicak harus bunyi. Dan minimal cicak ngelihat lo langsung bertelur. Nanti lo baru tobat sama Tuhan. Tuhan, malam ini saya hadir dan saya misalkan punya hutang. Ini bukan masalah, ini bukan cobaan, ini bukan ujian, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah utang ini saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Coba kalau saya tidak terlilit utang, mungkin saya tidak akan bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud dan baca Quran. Terima kasih ya Allah, ini adalah anugerah yang luar biasa gitu. Nanti Allah ngabulin lu. Lu kan enggak punya utang malah nangis di atas sajadah. Kata Allah, si goblok. Begitu, jangan suka nangis. Allah nggak suka Allah nangis. Buat apa nangis? Kata Allah, orang itu gue yang bikin kalau nangis. Apalagi kita suka cerita lagi ke Allah. Allah, bagus gak ditabok loh sama malaikat loh.
Jangan suka nangis. Nggak ada gunanya nangis. Itu. Oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Terima kasih Pak. Ibu apa? Wassalamualaikum. Ya. Ibu apa? Yo. Ibu apa? Diri Bu. Dah tuh. Masih pulen tuh. Assalamualaikum Pak Haji. Nama Julia dari Julia. Ya, Umur 55. 55. Ya. Permasalahannya apa? Saya besok mau ikut private. Ya. Sekarang mau kasih uangnya Pak Haji. Boleh. Iya. Nanti dikasih ke Ibu Trianti atau Mbak Putri daftar ya nanti ya. Itu Oh. ada di belakang orangnya. Nah, nanti daftar. Enaknya privat apa sih Pak Haji? Enaknya privat, maksain privat, enaknya maksain. Kita bisa ngobrolnya leluasa. Santai, nggak didengar sama banyak orang. Jam berapa ya? Jam 15, jam 3 sore di restoran Natrabu, Ion Mall Sentul. Ya, nanti sambil nunggu jam 3 sore, Ibu bisa tidur-tiduran sama kebo putih saya. Oke? Iya. Sip, tepuk tangan dong Ibu Julia. Yuk. Ya. Yuk, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa? Saya Firman dari Tegal, Pak. Ya. Mohon izin dan ridhonya dari Pak Haji, ingin mengamalkan semua ilmu Pak Haji dan juga Boleh. mengembangkannya Pak Haji. Boleh. Kebetulan kadang saya disuruh ceramah itu, misalnya dari sifat 18 itu sangat luar biasa Pak Haji. Termasuk saya mempraktekkan sendiri. Kalau untuk menghilangkan emang susah, tapi untuk mengendalikan alhamdulillah dipraktekkan di keluarga saya itu sudah terbukti Pak Haji. Kehidupan di keluarga itu sangat tenang, enak begitu Pak Haji. Terus untuk masalah anugerah saya ada, cuman saya ini baru datang ke sini Pak Haji, sekali melihat dan bertemu bisa salaman dengan Pak Haji, pasti semua terkabul oleh Allah Subhanahu wa Pastilah Ta'ala. bos. Pasti terkabul. Alat kelamin kamu masih ngaceng nggak? Ngaceng banget Pak Haji masih. Benar. Benar Pak Haji. Panjang berapa senti? Nggak pernah diukur Pak Haji. Nggak tahu. Ukur dulu. Iya. Coba ukur sekarang. Nggak bawa meteran Pak Haji. Ini ibu-ibu bawa meteran. Ini kemungkinan istri saya lihat Pak Haji di YouTube ntar. Istrinya, Aduh. Iya. coba man, shoot man. Coba shoot. Nah, tanya sama istri lo berapa panjangnya alat kelamin lo. Tanya, coba. Nggak tahu Pak Haji dia. Coba tanya dulu tuh istri lo nonton. Lo manggil istri lo apa? Manggil istri Umi Pak Haji. Nah, Umi berapa panjang? Nanya. Nanya. Ya Ada semeter. semeter nggak ada Pak Haji lah. Nggak. Setengah meter. 30 cm. Nggak ada. 30 cm. Nggak ada 30 Pak Haji. 15 cm. Umumnya orang Indonesia lah begitu. Berapa? Ya 13-an lah Pak Haji itu. Kecil. 13 apa 17 nggak tahu Pak Haji. 17 ada. Ya kurang lebih kemungkinan Pak Haji segitulah Pak Haji. Sekarang ada pertanyaan nggak? Sama itu Pak Haji, kemarin kan ibu saya katanya matanya itu rabun nggak bisa melihat. Ya. Terus Pak Haji kan menyarankan itu disuruh colek-colek alat kelaminnya ditaruh di matanya begitu kan Pak Haji. Terus pas saya mau datang ke RDAYA ini kan itu ada uang 1 juta. Ya. Terus ibu bilang, nak, ibu butuh uang 300.000 buat belanja kebutuhan, katanya habis. Saya kasih itu. Ya. Dengan tanpa rasa takut, pasti saya ada ongkos untuk datang ke RDAYA seperti itu Pak Haji. Ya. Terus selanjutnya sorenya itu ada orang datang lagi minta uang 200, saya kasih lagi. Ya. Alhamdulillah pas waktu Isya, setelah Isya jam 8 itu saya bilang sama temen, telepon mau berangkat ke RDAYA, bisa nggak pinjem duit dulu sekitar 1.500.000.
dia langsung transfer Pak Haji. Jadi emang rasa takut itu kalau nggak ini apa mengikut apa ya, harus jangan takut lah intinya di situ. Iya, pokoknya Pak Bu, saya kemarin ngajarin tamu saya yang cair 500 miliar. Dia jalanin selama 6 tahun, tidak terkabul. Tapi dia praktekin ilmu RDA-nya cuman waktu 99 hari, 100 hari kurang 1, hajatnya langsung terkabul. Makanya kita kemarin dikasih tunai sama dia 1 miliar tadi barusan 1 miliar lagi 2 miliar. Nah mau saya yang hajatnya segitu besar aja terkabul, masa bapak dan ibu yang hajatnya recehan nggak terkabul? Saya tanya, Mbak, kan ini perempuan, Mbak, kok hajatnya bisa terkabul? Apa yang dilakukan sama dia? Simple Pak Haji, saya tidak menghina Allah selama 99 hari. Tuh, nggak menghina Allah. Kedua apa Mbak? Saya netein suami saya. Nah, jadi perempuan yang hobinya nyusuin harus lawan jenis ya. Nah, perempuan yang hobinya nyusuin lawan jenis itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Dan laki-laki yang hobinya nyusu sama lawan jenis ya, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Nah, coba lakukan dulu. Hobi gak? Hobi Pak Haji. Hobi Pak Haji itu. Hobi Pak Haji. Kapan kamu terakhir nenen sama istri? Pas mau berangkat ke sini Pak Haji. Pokoknya saran dari Pak Haji itu kan katanya kalau mau tidur sama bangun tidur Pak Haji. Ya. Bisa praktekin. Dengan hakul yakin itu Pak Haji. Apa? Dengan cara hakul yakin pasti gitu. Pasti terkabul. Nah, waktu kamu nenen sama istri kamu yang nawarin nenen atau kamu yang minta nenen? Kadang istri nawarin, kadang saya yang minta Pak Haji. Nah, kalau bisa istrinya yang agresif. Istri yang nawarin nenen tidak akan siksa kubur. Karena apa? Karena di dunia udah tersiksa sama suaminya. Bayangin tuh. Karena kan biasa nggak nenenin, udah berapa tahun nggak nenenin. Misalkan kita udah nggak pernah nenenin suami kita, misalkan 2020 24 tahun. Sekarang suami kita minta nenen, kan geli, kerih ya. Nggak apa-apa Bu. Praktekin aja. Jadi istri yang hobinya nenenin pasangannya tidak akan siksa kubur. Coba praktekin. Kenapa? Ya karena di dunia udah tersiksa nenenin. Oh jadi kamu ditawarin sama istri kamu nenen? Iya Pak Haji. Terus kamu mau? Mau lah Pak Haji. Oh. Mau. Terus saya bilangnya gitu Pak Haji, orang nenenin tuyul aja kaya, masa nenenin suami gak kaya gitu Pak Haji. Iya. Ntar gue bilang sama istri gue ya, Iya, Pak istri Haji. gue lagi nonton. Istri gue lagi nonton. Ma, nenenin mah katanya deh. Nenenin tuyul aja apa? Kaya Pak Haji. Nenenin tuyul kaya. Iya, Pak Haji. Apalagi nenenin suami Pak Haji. Suami. Mama. Tepuk tangan dong. Bos, shoot dulu bos. Coba dong. Nenenin tuyul aja coba. Agak kencang ini kita jadiin jargon. Iya. Bos. Nenenin tuyul aja kaya, apalagi nenenin suami pasti lebih kaya. Tepuk tangan dong. Wow. Sekali lagi bos, agak kencang bos. Nenenin tuyul aja kaya, apalagi nenenin suami pasti lebih kaya. Tepuk tangan dong. Oh jadi gitu ya, nenenin tuyul ya. Iya, jadi bapak dan ibu, kalau bapak dan ibu lihat orang miara tuyul, pas
pasti istrinya krempeng. Iya, coba liatin. Ciri-cirinya gitu. Jadi kalau bapak dan ibu lihat tetangganya punya tuyul, ibu perhatiin pasti istrinya krempeng. Kenapa? Karena tuyulnya kan nenen, tapi dia kaya raya. Dan luar biasa. Ini para istri kadang baru dipegang nenennya aja berisik ya. Iya Pak Haji. Nah, coba jangan berisik Bu. Ini ilmu dari Pak Ustadz ya. Iya. Terus? Ya udah cukup itu aja Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, sekali lagi diri mesti tamu gue japri. Coba dong bos. Di sini nih di sini. Nenenin tuyul tuh. Coba nenenin tuyul aja kaya, apalagi nenenin suami. Iya. 1, 2, 3 acting mulai. Nenenin tuyul aja kaya, apalagi nenenin suami pasti lebih kaya. Tepuk tangan dong. Wah. Sekali lagi bos. Ya kasih hadiah dong Pak Haji. Hah? Kasih hadiah. Nih gue kasih uang bibit. Ya Pak Haji. Amin. Wan, ambilin centong was buat Amin. Coba ulangi lagi bos. Ya. Nenenin tuyul aja kaya, apalagi nenenin suami pasti lebih kaya. Tepuk tangan dong. Bos, sekali lagi bos. Sekali lagi bos. Nenenin tuyul aja kaya, apalagi nenenin suami pasti lebih kaya. Tepuk tangan dong. Wow.